Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana menghindari kesalahan dalam penulisan referensi dan pengutipan ketika kita nulis mungkin makalah, skripsi, ya, dan lain-lain untuk karya ilmiah. Nah, oke, ini ada beberapa kesalahan umum ya yang biasanya terjadi. Nah, yang pertama, ini referensi atau citasi ditulis manual, tidak menggunakan software. Nah, sekarang sudah banyak ya software untuk penulisan referensi seperti EndNote, Mendeley ya. Kalau yang free ini Mendeley ya. Nah, ketika ditulis manual terkadang itu rentan sekali untuk mengalami kesalahan. Kalau memakai software itu setidaknya dapat meminimalisir beberapa kesalahan ya. Contoh ini yang terjadi, ini saya ambil dari salah satu karya tulis ya. Nah, di sini dalam karya tulis ini dia mengutip dari bukunya Leeds misal. Nah, kalau pakai software ini kita kelihatan ketika diklik maka seperti terblok ya, entah itu EndNote atau Mendeley pasti seperti terblok. Kalau tidak terblok seperti ini tulisan manual berarti tidak pakai software. Nah, di buku dia mengutip Leeds ini ada satu ya tahun 74, yang kedua tahun 83. Nah, ini manual juga, bukunya Leeds juga. Ada lagi tahun 89. Nah, ada 3 buku. Nah, sekarang kita cek di sini di bibliografinya. Nah, ini bibliografinya. Bibliografinya otomatis, tapi di atas ada beberapa yang dia tidak pakai software ini. Jadi Leeds-nya cuma ada yang tahun 83. Mana yang tahun 74 sama 89 terlupakan, tidak tertulis di bibliografi. Nah, ini juga menyalahi kaidah penulisan karya ilmiah yang benar. Jadi untuk menghindari kesalahan seperti itu, maka memakai software itu menjadi salah satu solusinya. Kesalahan umum yang kedua ya, ketika membuat citasi atau menulis referensi, yakni tidak memperhatikan pengaturan. Nah, letak kutipan biasanya di awal, bisa di tengah atau di akhir. Nah, contoh seperti ini. Oke, kita lihat di halaman 15. Nah, ini. Nah, ketika ini ya, perhatikan dalam tanda kurung, terus ada nama dan tahun. Kutipan model sebenarnya ini adalah default ketika insert pakai Mendeley, ini pakai software ya, pakai Mendeley seperti ini. Nah, defaultnya seperti ini. Nah, ketika ini di awal maka tidak serta-merta terus jadi Mendeley misalnya tidak maha benar, jadi kita harus ada sedikit penyesuaian ya. Nah, harusnya ini dikeluarkan moreover ya. Nah, ini harus dikeluarkan, tidak boleh di sini, ini hanya untuk di akhir. Kalau di awal ya atau di tengah maka ini harus dikeluarkan. Nah, di sini keep manual edit ya, kalau muncul ini saya pakai Mendeley. Nah, ini dihapus seperti ini. Tahunnya tetap. Moreover, Halidi and Hasan stated that there are two. Nah, seperti ini. Ininya tetap tidak berubah tapi harus dikeluarkan. Kalau di akhir ya, di akhir memang seperti itu. Nah, sepertinya on Yule ini sudah benar. Nah, ini malah ditulis manual. Nah, kalau manual nanti tadi itu ketika tidak terdeteksi di bawah, maka itu biasanya tanda-tanda plagiasi, tanda-tandanya. Nah, ini otomatis tapi sama kayak tadi, tidak memperhatikan kaidah-kaidah penulisan kutipan yang benar. Nah, seperti ini kan juga. Nah, ketika di awal ini kan ndak gimana ya, dilihat itu tidak seperti ini aturannya. Nah, ini harus dikeluarkan dulu. Nah, seperti ini harus dikeluarkan di sini. Nah, John et al. Ya, tahun 1988 propose the theory about politeness. Oke, itu tadi kesalahan yang kedua. Nah, intinya yang ketika nama dan tahun ini hanya ketika dia di akhir dan setelah itu titik. Nah, itu bisa. Tapi kalau di awal atau di tengah maka nama harus dikeluarkan. Dari tanda kurung ini hanya tahunnya yang ada di dalam kurung. Oke, yang ketiga
ketika input database, nah ini harus diperhatikan ya. Terkadang asal pakai software terus dikira benar gitu ya. Harus diperhatikan sumbernya, judulnya, dan penulisan namanya. Nah ini terjadi kalau ada kesalahan di database-nya, maka hasil bibliografinya ada inkonsistensi. Nah kita langsung ke halaman bibliografi ya, atau ke halaman reference. Nah coba kita lihat, kalau kita baca sekilas, nah ini kita lihat ada LRG black E. Ketika di stylenya kita tergantung stylenya yang diminta. Katakanlah aturan skripsi misalnya harus APA, maka ini tinggal klik APA, maka dia otomatis tersusun seperti aturan APA. Atau mungkin di kampus lain atau di jurnal lain minta IEE. Nah kita tidak perlu mikir harus stylenya seperti apa. Kalau pakai software kita tinggal klik saja, sudah otomatis berubah, ngikuti softwarenya tadi sudah mengatur yang pas gitu aturannya. Nah, ini apa? Kalau ketidak konsistennya ya, di akhir ini ya nama belakang dulu terus nama depannya disingkat GE ini. Tapi ketika Fernandez Eliezer ini kenapa tidak dirubah ya, tidak Fernandez E misalnya. Nah, ini tidak mungkin sistem terus membuat kesalahan seperti ini. Nah, kesalahan biasanya ada ketika input database. Contoh, nah ini saya buka Mendeley database-nya ya. Ini kita harus memperhatikan ini. Terkadang ketika mendapatkan dari Google ya, mendapatkan database dari Google itu juga belum tentu 100% benar. Kita harus cek lagi, kalau mungkin ada yang kurang tepat kita harus benarkan ya, dikoreksi lagi. Nah tipenya, ketika jurnal maka kita harus milih jurnal, jangan sampai milih book gitu ya. Contoh ketika jurnal ini tadi nama, kenapa nama kok tadi nggak terdetek, nggak disingkat. Nah ketika menuliskan nama di sini misal Joko Susilo misal, Joko Susilo. Nah ketika ini nama maka dia akan menjadi Susilo, J. Tapi kalau sampai ini terklik mungkin tidak sadar atau ya mungkin tidak disadari ya, ini ketika institution maka dia nggak akan dibalik, nggak Susilo J tapi tetap Joko Susilo. Itu yang terjadi ketika ngisi database-nya ini terklik institution atau organization. Kalau coba ini, nah dia akan tetap Joko Susilo karena institution. Tapi ketika dia first name last name ya, coba kita ubah ya, katakanlah Hadi Purnomo. Oke sudah. Nah dia akan jadi gini. Nah Purnomo H. Nanti ditulisnya di kalau APA maka Purnomo, H. Nah, berubah kan jadi H. Kalau tadi Joko Susilo tetap Joko Susilo kalau institution. Tuh. Nah itu harus diperhatikan khususnya penulisan nama tadi, sehingga agar konsisten semua sesuai dengan aturan APA. Source-nya tadi harus book ya, penulisan nama dan termasuk sebentar. Nah ini judulnya juga. Nah kalau judul ini contohnya penulisan huruf besar kecil ya di reference, contohnya ke judul tadi kita lihat. Nah ini judul, nah ini harus diperhatikan ya, kadang copy paste saja. Nah ini efek copy paste ini contoh, maka judulnya huruf besar semua. Case study research di sana harusnya kan huruf besarnya di awal kata saja. Nah ini juga kurang tahunnya minat. Setelah nama harusnya titik. Nah ini entah apa yang terjadi, mungkin ya tadi tidak recheck database-nya, jadinya seperti ini, huruf besar semua. Itu dirubah manual di database-nya Mendeley ya. Nah ini kita bisa rubah. Nah ini kita bisa rubah. Nah huruf besar kecilnya di sini. Oke
berikutnya. Nah, berikutnya tidak membedakan antara sumber dari web dan artikel yang diunduh di web. Nah, ini yang sering terjadi. Ini terjadi karena sekarang kan banyak sekali orang menulis ya, mencari referensi itu di internet. Tapi ketika dapat dari internet, tidak serta-merta semua itu terus ditulis www. Contoh ini. Nah, ini adalah satu artikel ya. Ini jurnal ya, Dewi ini. Ini jurnal Teaching Writing Through Dictogloss judulnya, tapi hanya sekedar ini, langsung HTTP, doi dan lain-lain. Nah, ini mungkin karena malas mengisi database atau bagaimana ya, atau dapat ini dari Google Scholar, bisa kan dari Google Scholar langsung di download referensinya. Nah, itu pun kita harus ngecek lagi. Nah, ini coba saya copy ya sumbernya, https://doi bla 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 ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau saya copy tadi masuknya ke sini, ini betul memang Teaching Writing Through Dictogloss dari Indonesian Journal of English Education. Tapi penulisannya tidak seperti tadi. Memang betul dari web, tapi itu sebenarnya jurnal ya, bukan web page. Kalau web page memang ini retrieve dari kapan, terus dari www berapa. Nah, ketika jurnal kita harus mengikuti kaidah penulisan jurnal. Nah, nama jurnalnya apa tadi? Ya, nama jurnalnya Indonesian Journal. Terus volume berapa itu pasti ada. Jurnal itu pasti kalau nggak di atas di bawah biasanya. Nah, ini. Kalau kita lihat ini, IGEE. Nah, IGEE vol 1 nomor 1 tahun 2014. Informasi penting ini yang nggak boleh dibuang ketika di penulisan reference ya. Nah, ini pun harus diedit manual nanti di database-nya. Coba perhatikan, kita lihat yang benar contohnya ya. Nah, ini banyak beberapa ini juga tidak ada kan, hanya sekedar ya betul, mungkin dia browsing langsung dari ini, cukup tahun ini langsung www-nya berapa. Tidak memperhatikan poin-poin yang harus dimasukkan ketika itu sumbernya jurnal. Nah, ini banyak sekali contoh ya. Jadi ini juga ya langsung kalau jurnal itu yang dimiringkan nama jurnalnya, bukan judulnya. Nah, itu jadi kesalahannya cukup fatal ketika ini diabaikan. Contoh dari nah ini contohnya ya, Johnson D ini emang. Nah, judulnya nggak digaris miring, nggak dicetak miring, tapi Tesol Quarterly ini mungkin nama jurnalnya, terus volume 22 number 4 nomor 4. Ini bisa seperti ini karena dia pakai software ya, langsung otomatis mendeteksi. Kalau kita nggak pakai software, kadang mengatur miring yang mana yang dicetak miring, mana yang enggak. Nah, kalau pakai software enaknya seperti ini, tapi catatannya database-nya harus benar. Jangan sampai database-nya salah. Kalau database-nya salah, nanti rusak juga di reference-nya. Nah, sekian ya, itu tadi beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terakhir tidak melakukan proofread di akhir ya, dicek lagi di akhir. Contoh ya, ini kita lihat tadi di Fernandes. Nah, ini makalah ini ya, karya ilmiah ini ditulis tahun 2000 berapa, 2020, tapi ini nah retrieve April 15 tahun 2013. Nah, apakah ini dia melihatnya tahun 2013? Nah, ini perlu di apa ya, dipikir lagi apa memang betul. Nah, ini proofread di akhir penting untuk ngecek hal-hal kecil seperti ini, penulisan mungkin huruf besar kecilnya keliru ya. Di writing memang kerjanya beberapa kali lipat, tidak bisa sekali ya, pasti beberapa kali untuk cek recheck, karena nanti sebelum sampai ke pembaca. Oke, mungkin sekian ya.
tutorial untuk ngecek ini kesalahan-kesalahan umum ketika pengutipan dan referensi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.